Teman-teman, lawan-lawan politik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang lagi panik, sangat panik. Dia seperti apa? Tidak optimis lagi ketika dia merasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini tidak bisa dipisahkan. Saya akan ceritakan ya, ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya. Jadi ini informasinya juga lumayan oke nih ya buat teman-teman. Ya, untuk penguatan kita-kita aja ya, para termul, para relawan dan para pecinta silent majority ya, pecinta Pak Jokowi, Pak Gibran dan Pak Prabowo tentunya ya. Ini saya akan ngobrol, menginformasikan sesuatu yang saya dapat dari diskusi dan informasi dari orang yang tidak bisa saya sebutkan ya. Jadi biarkan ini disclaimer dari saya gitu ya. Jadi kita lihat di podcastnya Madilog ya, itu Said Didu ya, sempat bicara pertemuan antara mereka ya, yang disebut di situ isinya ada Gatot Nurmanto, kemudian ada JK disebut dan lain-lain lah, kelompok-kelompok geng Makassar dan geng-geng kubu lawan politik ya, Pak Jokowi ya tentunya, itu menginformasikan gitu bahwa saking pesimisnya mereka mampu memecah kesulitan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mereka sampai beride ya untuk merapat ke Mas Wapres, merapat ke Gibran. Ya, dia bilang mau merapat ke Gibran, kemudian ketika dia masuk di sana, setelah misi mereka selesai, mereka akan melakukan kudeta, gitu ya. Itu yang ngomong Pak Said Didu sendiri, ya. Teman-teman bisa nonton deh. Dan di channel Edi Mulyani juga menceritakan hal itu, gitu. Nah, cuma di situ Pak Said Didu bilang menolak strategi itu, dia nggak berani. Artinya kan dia menceritakan apa yang terjadi ya, diskusi-diskusi mereka secara internal di publik. Nah, kalau kita menangkapnya kan jelas bahwa di situ ada mulai kekecewaan ketika pertemuan kemarin ya, yang katanya tokoh-tokoh kritis itu bertemu dengan Pak Prabowo, ternyata gitu ya, sampai hari ini tidak diakomodir gitu ya. Nah, mereka mulai kecewa dan mulai agak marah nih sama Pak Prabowo ya, dibilang omon-omon dan segala macam. Tapi memang Pak Prabowo juga sebenarnya kan cara berpolitiknya akomodatif ya. Dia mau bertemu, beda dengan Bang Jack ya. Kalau memang udah garisnya beda ya ngapain ketemu. Kalau Pak Prabowo kan masih ketemu. Nah, mungkin itu yang membuat mereka semakin sakit hati ya kan. Bayangin loh, udah ditemuin, didengar suaranya, ngobrol-ngobrol enak, dikasih harapan, tiba-tiba apa yang mereka sampaikan sama sekali tidak dihiraukan. Artinya Pak Prabowo jalan terus dengan caranya dia sendiri gitu ya kan. Artinya Pak Prabowo walau apapun yang terjadi, yang kita lihat sampai saat ini adalah menunjukkan kesulitan dia dengan Pak Jokowi. Nah, hebohlah mereka ya kan, mereka melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas ini gitu ya. Sampai-sampai ya ada informasi tadi mau masuk merapat dulu, gabung ke kelompok Mas Gibran, kemudian kalau memang sudah misinya selesai, kudeta gitu. Kan itu luar biasa itu, apa namanya, dipakai diinformasikan lagi di medsos. Itu memang benar-benar kelompok itu nggak kelas sebenarnya kalau kita apa namanya bertarung sama mereka. Ya hal-hal kayak gitu ya udahlah disimpan aja sama kelompoknya dia sendiri kan. Rasa kecewa dan rasa tidak diakomodir muncul. Saya nggak tahu apakah itu mereka munculkan untuk supaya informasi itu terdengar ke Pak Prabowo gitu. Jadi menjadi tekanan ke Pak Prabowo untuk segera melepas loh kesulitannya dengan Pak Jokowi gitu ya. Kenapa sih mereka, pertanyaannya gitu. Banyak orang nih bertanya, mungkin para termul ya bertanya, kenapa sih harus mereka urgent sekali gitu, butuh banget nih ya untuk memecah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, kalau udah kita ngomongin Pak Jokowi Pak Prabowo berarti kesulitannya ada di
paralel ya, itu sama gitu ya dengan kesulitan Pak Prabowo dengan Gibran ya, presiden dan wakilnya gitu ya. Kenapa? Coba teman-teman bisa tahu, banyak kan jawabannya, teman-teman ngerti. Ya jelas, apabila mereka masih bersatu akan sulit ya, akan sulit gitu. Dia merasa ya, eh, ini kekuatan dua pilar besar ini apabila tidak dipisahkan ya, di ujungnya apa, 2029 mereka akan tersingkir lagi gitu. Bayangkan tersingkirnya bisa berapa lama mereka kalau nanti ternyata Prabowo Gibran lagi, kemudian 2034 Gibran presiden dan wakilnya mungkin KDM atau siapa, ya kan, berapa lama mereka puasa gitu, berapa lama mereka merasa yang selama ini enak ya, status quo lah ya, bisnisnya, terus permainan mereka ya aman-aman aja, khususnya para purnawirawan jenderal ya, yang kubu Fahrul Rozi dan lain-lain itu, termasuk Gatot ya, itu bisa nggak dapat makan dia berapa tahun, 20 tahun gitu, 20 tahun mereka akan kesulitan. Itu yang mereka takutkan. Makanya apapun yang terjadi, cara satu-satunya untuk secara politik menghabisi bukan menghabisi ya, untuk mengalahkan Pak Prabowo adalah memecah koalisi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu clear, itu clear. Jadi kalau kita lihat seperti ini, apakah Pak Prabowo dengan Mas Gibran masih satu? Ini kan pertanyaannya kan. Oke, saya jawab ya. Sebelum saya jawab, tolong subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ya. Kalau saya mau cerita hubungan antara Pak Prabowo dengan wakilnya, ya saya bisa klaim lah, dan saya bisa taruhan lah sama teman-teman, walaupun saya bikin konten kadang-kadang ngetes Pak Prabowo dengan akad politiknya apakah oke ya terhadap dua periode yang pernah mereka sepakati, ngetes lah ininya Pak Prabowo. Saya sering ya, tapi saya masih yakin kalau lihat dari indikasi atau indikator yang terjadi sekarang, hubungan Pak Prabowo dengan Gibran baik-baik aja gitu, clear, solid gitu. Indikatornya apa aja? Ya salah satunya rancangan undang-undang perampasan aset. Nggak mungkin lah seorang Gibran itu tanpa izinnya Pak Prabowo membuat pengumuman atau statement itu permainan yang cantik. Dan yang paling penting sekarang teman-teman mesti tahu ya, mulai digodok ya di legislatif ya, di DPR sudah mulai membahas untuk rancangan undang-undang perampasan aset. Ya kita harus kawal tuh, sudah dibahas, sudah mulai digodok, karena itu bagian dari prolegnas ya, program legislasi nasional yang prioritas. Nah kita bisa kawal itu. Kalau macam-macam nggak apa-apa kita tumpahin tuh orang ke DPR. Nah, harusnya masyarakat mau kadrun atau anak abah, mau siapapun, ketika kita ngomongin korupsi ya kita harus punya tujuan yang sama ya, kita harus punya prinsip koruptor adalah musuh kita bersama. Jadi itu harusnya, itulah yang membuat penyatuan perpecahan di grassroots adalah rancangan undang-undang perampasan aset seharusnya, bukan rancangan undang-undang perampasan aset malah justru memecah masyarakat. Itu salah. Kalau memang ada yang melakukan seperti itu, contohnya kayak kemarin ya, ketika Mas Gibran ngomong perampasan aset, mereka menghina, mereka bikin framing, gimmick lah segala macam, itu artinya salah mereka. Berarti itu artinya mereka ditunggangi oleh kelompok-kelompok status quo yang selama ini nikmat hidupnya, tapi ketika zaman Pak Jokowi dan apalagi zaman Pak Prabowo, mereka mulai kesulitan dapurnya. Clear itu ya. Jadi kembali lagi ke Mas Gibran, masih nyatu, masih sangat nyatu saat ini. Lihat Pak Prabowo keliling-keliling, stabil nggak negara? Mas Gibran ngapain aja? Cek ya kan, tetap turun ke bawah, tetap melakukan kerja-kerja nyata ya kan. Ya tidak ada sesuatu yang mengambil peranan terlalu dominan kan Mas Gibran. Tetap dia patuh terhadap apa yang dikatakan Pak Prabowo. Ya kan, Pak Prabowo kan menginginkan kalem aja, Mas, santai, serap ilmu saya, ikutin cara main saya. Nanti pada saatnya saya
akan kasih kejutan-kejutan. Kan Pak Prabowo begitu kan, contohnya dikirim ke Afsel, pidato dia dengan speaking English dan orang besar-besar, pemimpin-pemimpin dunia. Ya itu mainan Pak Prabowo. Jadi sampai saat ini ya saya melihat Pak Prabowo dengan Mas Gibran tetap solid. Gitu. Terserah kalau bagi teman-teman gimana, komen, kasih masukan ke saya apa benar seperti apa yang saya sampaikan. Kalau enggak ya di komen lah gitu. Mungkin punya pendapat lain. Oke ya. Selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun Anda menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.